fasilitasi reuni 212 meski masih masa pandemi. Ditulis oleh Ekhardi di siward.com. Tanggal 2 Desember adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh kelompok sebelah untuk mengenang aksi yang dihadiri oleh kata mereka 7 juta orang di Monas pada tahun 2016 lalu. Setelah itu, tiap tahun mereka melakukan reuni setiap tanggal tersebut. Dan karena pas Rizik juga pulang, maka acara ini mungkin akan diselenggarakan besar-besaran. Di media sosial ada poster yang beredar, ajakan ikut reuni 212. PA212 mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menunggu izin penggunaan kawasan untuk reuni 212 dari Pemprov DKI Jakarta. Mereka sudah kirim surat izin untuk penggunaan kawasan Monas sebagai lokasi reuni sejak 3 bulan yang lalu. Kita sudah kirim atau surat izin ke Monas dan Pemda DKI Jakarta dari 3 bulan yang lalu. Kita punya tanda terimanya, kita tinggal tunggu saja jawaban Pemda DKI, kata Slamet Ma'arif. Slamet mengatakan pihaknya akan tetap menggelar reuni PA212 pada 2 Desember 2020 mendatang. Sedangkan teknis pelaksanaannya belum diketahui karena masih dibahas oleh panitia. Apakah acara virtual atau langsung mengingat masih PSBB? Kalau menurut Wagub DKI Riza Patria, hingga saat ini Monas belum dibuka untuk umum karena PSBB transisi masih berlaku. Bagaimana dengan Anies? Nah, saat ini menarik karena sangat berkaitan dengan dilema dan keberpihakan. Soal dilema, Anies pasti cukup bingung. Di satu sisi, kalau dia menolak memberikan izin, mungkin akan berdampak buat karir politiknya ke depan. Kelompok semacam PA212 adalah salah satu faktor yang membawa Anies hingga sekarang. Tanpa dukungan mereka, Anies sekarang mungkin nganggur, bukan jadi gubernur. Kedekatan mereka sudah terbukti saat Anies mengunjungi Rizik tidak lama setelah kembali ke Indonesia. Kunjungan Anies ini memang seolah menegaskan kalau dia memutuskan merapat ke kubu Rizik. Awal mulanya sudah terlihat jelas saat Pilkada DKI 2017. Kalau Anies memberikan izin, maka akan mendapat kritik yang sangat keras karena pada masa PSBB tidak diperbolehkan acara pengumpulan massa dalam jumlah besar. Sekaligus menegaskan kuatnya hubungan Anies dengan kelompok ini. Kafe yang melanggar aja disuruh tutup, perusahaan yang melanggar pun disuruh juga. Reuni 212 yang masanya lebih banyak diizinkan, nggak nyambung. Ini juga soal keberpihakan. Apakah Anies berpihak pada kelompok ini dengan memberikan izin atau tidak? Keberpihakan Anies sangat diuji di sini. Apakah akan berpihak pada aturan di saat pandemi atau berpihak pada kelompok demi menyenangkan mereka? Kita tunggu saja kepastiannya. Ini yang paling kacau. Ketua Komisi B DPRD DKI fraksi PKS Abdul Aziz menyarankan Pemprov DKI memfasilitasi rencana reuni 212. Menurutnya, meski masih pandemi COVID-19, kegiatan berkumpul dan berserikat dilindungi undang-undang. Ia harus difasilitasi agar bisa menjaga jarak. Adapun di tengah kondisi pandemi ini, agar bisa menjaga jarak, saya kira cukup harus difasilitasi tempat yang cukup luas, kata Aziz. Menurutnya, pemerintah tidak bisa melarang adanya aktivitas seperti reuni 212. Pasalnya, hal itu adalah bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin undang-undang. Kita tidak bisa melarang masyarakat berserikat dan berkumpul karena dilindungi undang-undang, jelasnya. Kader partai satu ini memang luar biasa konyol dan tak tahu malu. PSBB artinya pembatasan sosial, social distancing, jaga jarak, tidak boleh berhimpit. Apa dasarnya kader PKS ini minta reuni 212 difasilitasi? Acara begini tidak akan bisa menerapkan jaga jarak dan protokol kesehatan. Buktinya adalah saat penjemputan Rizik, pendukungnya bukan hanya tidak menerapkan protokol kesehatan, tapi juga sampai merusak fasilitas di bandara. Kalau reuni ini difasilitasi tidak adil. Nggak sekalian konser diiyakan aja. Acara-acara bersifat kumpul massa disetujui aja. Jangan cuma berpihak pada kelompok ini. Partai PKS memang sudah tidak heran lagi akan mengeluarkan statement seperti ini. Cenderung pro terhadap kelompok sebelah dengan menggunakan hak berserikat dan berkumpul. Logika dibolak-balik seenaknya demi kepentingan kelompok sendiri. Kebebasan berpendapat tidak dilarang, tapi lihat kondisi jugalah.